masukan nasihat pada orang-orang yang diamanati mengurus NU. Bahkan yang saya sebenarnya merinding, ngeri, ada kiai yang bersama saya, selalu bersama saya, dan akhir-akhir mengumpulkan jamaah keliling Indonesia berdoa, jika yang diamanati menjadi pengurus NU tidak bisa membawa misi, tidak membawa pesan, tidak bisa meneruskan perjuangan para pendiri NU, moga-moga berumur pendek. Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Belum reda tuntutan Nahdien dan kalangan ulama yang mendesak pengunduran dirinya dengan tragedi pemecatan Kiai Haji Imaduddin Utsman dari kepengurusan LBM. Desakan untuk diselenggarakannya Muktamar Luar Biasa atau MLB pun makin tak terbendung. Saya sebagai salah satu pendiri Komite Khitoh NU berziarah ke Mbah Hasyim bersama para kiai. Wahai para pengurus NU, PB, PW maupun PC NU, tolong dengarkan ini, bahwa saya dan para kiai menangkap isyarat Mbah Hasyim menangis. NU dijelek-jelekan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam. Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh, kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente disenggol, ente ngamuk-ngamuk, akwar takon ente kuang NU asli apa dudu. Model kayak kue ngerasa bela NU dasmu, copot ente. Kalau keputusan individu seperti saya dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rais Am tapi Rais Alam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli pokoknya. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Muktamar itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Bagaimana trio sentral Gus Yahya, Kiai Miftahul Akhyar, dan Gus Fakhrur Razi yang sejauh ini dikenal sebagai pembela Habaib Balawi keturunan imigran Yaman. Ini mereka menunjukkan keberpihakan yang sangat-sangat melukai umat muslim dan para kiai yang tengah berjuang menegakkan manhaj dan mazhab Wali Songo di bumi Nusantara. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari segenap Nahdien dimanapun berada, dan silahkan memberikan saran, kritik, motivasi, dukungan kepada gerakan Presidium MLB ini. Ini kiai ini sudah berulang kali terbukti doanya mandi mustajab, doanya mustajab, doanya salah satu ingin NU baik, ingin NU kembali ke khitoh, ingin NU meneruskan perjuangan Mbah Hasyim. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang gitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Dan sekarang diramaikan kan diragukan berdasarkan ilmu ini dilakukannya sudah. Kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan dzurriyyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun, tes DNA melenceng DNA G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada
Nabi. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun. Kalau memang Rais Am Kiai Miftahul Ahyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omon-omon kan itu. Ya mengundurkan diri saja. Ketika melanggar muktamar, siapapun ketua umum yang mengawal menakoda ini harus mundur. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun, tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng khurafat, mau kiai-kiai yang pintar patul mu'in, cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni, analisisnya menang dewe. Yang jelas saya tidak setuju dan saya yakin orang waras tidak setuju. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Kaya bener, khayalan, wahmiyat semua yang disampaikan. Diwolak-walik. Kebenaran dielekno elem, kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman bahasa yang kurang tepat itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan tidak perlu. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin. Bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan-kegaduhan dengan hujah-hujah sabsatohnya atau hujah-hujah kormatohnya. Menolak dalil sam'iyat dan menolak dalil akliyat. Muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Pada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati. Sudahlah, lapang dada. Soal keturunan atau bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau. Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita, dalilnya wong NO itu dalil kita. Ini ditolak, kebenaran ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli itu dibohongkan, dianggap palsu. Dan setahu saya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan habib tapi sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur. Mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan, karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Silakan.
Kalau mau MLB silakan. Saya kan melamar pekerjaan biasa, orang melamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Tes DNA saya ingin tes kok. Karuan pasti Z ya gen apa? Blue grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Ba'alawi itu G. Waduh wis, waduh banget. Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir. Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain, tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan, mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Marah ya marah, kemudian mencak-mencak, lalu provokasi, saya malah ragu. Iki lapo, ada apa ini? Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari? Tidak bisa membogoki mas. Memendam amarah, mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik.